Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Kan gitu ya. Nah, saya itu inginnya jadi dokter kayak Susan. Cuma karena orang tua meminta saya tidak harus kos jauh-jauh dari rumah karena adanya keterbatasan. Jadi saya diminta untuk sekolah yang tidak perlu kos, nggak jauh-jauh dari rumah. Akhirnya ibu saya bilang jadi guru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kamto Cah Angon. Salam sehat, sehat, semangat, selamat dunia akhirat. Kali ini channel Kamto Cah Angon akan menayangkan perjuangan sang guru yang berhasil dalam meniti karirnya, berhasil menjadi kepala sekolah setelah melalui beberapa tahap dalam karirnya sebagai guru inti, sebagai pengurus MGMP, sebagai wakil kepala sekolah, dan akhirnya mengikuti tes kepala sekolah dan akhirnya berhasil, bahkan juga menjadi sekretaris MKKS, juga saat ini menjabat sebagai sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bekasi. Siapakah beliau? Ibu Dini Widiandini MPD. Selamat menyaksikan dengan pembuka buku literasi tersusun rapi. Terlihat megah di ruangan ini. Bu Dini Widiandini mengelola sekolah dengan manajemen hati. Mendasari saya menjadi guru itu adalah amanat orang tua ya. Sebetulnya cita-cita saya seperti Susan, boneka Susan. Kalau ditanya Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Kan gitu ya. Nah, saya itu inginnya jadi dokter kayak Susan. Cuma karena orang tua meminta saya tidak harus kos jauh-jauh dari rumah karena adanya keterbatasan. Jadi saya diminta untuk sekolah yang tidak perlu kos, nggak jauh-jauh dari rumah. Akhirnya ibu saya bilang jadi guru saja. Jadi ya akhirnya saya ambil Sipenmaru dulu, Sipenmaru ya. Sipenmarunya jurusan matematika di IKIP Jakarta tahun 89. Para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cah Angon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Pengalaman saya mengajar pertama kali setelah lulus itu adalah di YPI 45, tapi MT Aliyah mannya ya, Madrasah Aliyah YPI 45. Nah, di sana itu pengalaman yang sangat berharga sebagai guru pertama kali. Di antaranya saya mendapat siswa dan siswi titipan Depsos. Dia tunanetra. Nah, dari situ
mulai kita mempelajari betul-betul bagaimana sih jiwa yang seharusnya kita miliki sebagai guru. Nah setelah itu ya saya mengajar lagi kembali ke tempat SMA saya, yaitu SMA Negeri 1 Bekasi. Waktu itu oleh Ibu Sri Harnani, mudah-mudahan sehat ya beliau. Beliau adalah wakil kepala di SMA Negeri 1 Bekasi. Nah, beliau menelpon saya ya untuk mengajar di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 saya mencoba ujian ya, tes PNS, dan lulus tahun 95 dari Yogyakarta. Nah ternyata saya ijazah waktu itu juga memang belum keluar ya, tetapi udah boleh ikut tes PNS dan alhamdulillah langsung diterima. Jadi lulus tahun 1995, PNS-nya juga tahun 1995, PMT-nya 1 Desember tahun 1995. Nah hanya penempatannya pertama kali menjadi CPNS itu adalah di SMP Negeri 3 Tambun Bekasi, Kabupaten Bekasi ya. Kalau sekarang SMP 1 Tambun Utara. Nah pasti teman-teman di sana juga mungkin masih ada ya yang tugas di sana. Semoga semuanya sehat semua ya, karena waktu itu ada 13 orang guru yang langsung di dropping sebagai CPNS baru di sana ya. Ada Pak Dadang, ada almarhum Pak Bambang, ada yang sudah meninggal. Oh ya, sama dengan istrinya Pak Soleh juga yang sekarang Pak Soleh istrinya pindah juga ke kabupaten ya. Nah kemudian karena memang jauh dari rumah, saya mutasi ke SMP Negeri 21 Bekasi tahun 2000 ya. Pada saat itu Pak Haji Saiful yang menerima saya di sana, Pak Haji Saiful Bahri. Apa kabar Pak Haji Saiful? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Beliau adalah pernah menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah beliau yang menerima saya. Pada saat itu saya sedang hamil anak pertama ya, kemudian diterima di SMP Negeri 21 Bekasi. Kalau teman-teman semuanya di SMP Negeri 21 itu adalah betul-betul sekolah yang ikut memproses saya ya sampai dengan mendapatkan satu amanah atau kepercayaan, tidak hanya sebagai guru di sana, tetapi juga mulai saya diminta pada saat itu oleh Pak Haji Maman Lukman Hakim. Beliau adalah kepala sekolah yang meminta pertama kali saya untuk ikut membantu mengelola sekolah menjadi dulu PKS kurikulum. Nah di sana sebelum di SMP Negeri 21 juga pernah juga mengajar di SMA Korpri Bekasi. Waktu itu kepala sekolahnya Ibu Haja Eha, sekarang beliau sudah almarhum ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman di SMA Korpri masih ingat saya ya. Sekarang kepala sekolahnya Pak Haji Heri ya, mudah-mudahan masih semuanya sehat semuanya. Nah dari PKS kurikulum terus saya diminta menjadi wakil kepala sekolah di SMP Negeri 21 Bekasi. Nah ketika di SMP Negeri 21 saya bertugas menjadi wakil itu sampai dengan kepemimpinan Pak Haji Usman ya, dengan bimbingan Pak Haji Maman. Mudah-mudahan Pak Haji sehat ya Pak Haji. Sekarang beliau sudah pensiun, sudah bakti, berada di Bandung, dan memang beliau sangat intens membimbing kami ya dalam manajemen atau mengatur bagaimana pola penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 21 Bekasi. Pengalaman saya juga memimpin sekolah. Jadi debut pertama belajar memimpin sekolah itu adalah di SMP Terpadu Widya Duta bersama Bapak Haji Kasimin,
Terima kasih Pak Haji Tasimin yang sudah memberikan satu kepercayaan kepada saya pada saat itu, dan tentunya izin dari Dinas Pendidikan, yaitu kepala dinasnya pada saat itu adalah Bapak Kudrato. Terima kasih Pak Kudrato yang sudah memberikan izin memimpin. Nah, dengan restu tentu dukungan dari suami ya, dari anak-anak ketika kita menyampaikan ada tugas baru ya menjadi pemimpin di sekolah. Nah, tentu hal yang paling mengesankan adalah pertanyaan dari suami, mau jadi kepala sekolah itu untuk apa? Beliau menanyakan itu ya. Nah, jadi kalau tujuannya memang tidak sesuai dengan keinginan beliau, mungkin saya tidak diizinkan jadi kepala sekolah. Nah, pada saat itu saya hanya menyampaikan semoga dapat bermanfaat untuk orang banyak, orang yang lebih banyak ya. Jadi hanya itu ya kalimat saya kepada suami, dan ternyata kalimat itu yang mendasari izinnya dari suami saya untuk berkarya di bidang pendidikan ya, untuk menjadi kepala sekolah. Setelah bertugas 4 tahun ya, dari 2008 saya menjadi kepala sekolah di SMP Terpadu Widya Duta. Nah, kemudian saya dipanggil oleh Pak Usman pada saat itu, Kepala SMP Negeri 21, untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dan alhamdulillah lulus menjadi kepala sekolah dan langsung ditugaskan pertama kali di sekolah negerinya adalah di SMP Negeri 25 Kota Bekasi tahun 2011. Dan pada tahun 2011 itu juga saya langsung mendapat 2 surat terpenting ya dalam hidup saya. Yang pertama adalah SK atau amanah dari Pak Wali Kota untuk memimpin sebuah sekolah negeri, SMP negeri di wilayah Bekasi Utara, yaitu SMP Negeri 25, dan ijazah S2 saya dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini dua hal yang menjadi keberkahan buat saya. Ketika bertugas di SMP Negeri 3 Bekasi, kita juga ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Di antaranya kalau prestasi siswa pada saat itu, saya yang paling berkesan adalah ketika ikut mengantarkan seorang siswi ya sampai ke kejuaraan tingkat internasional, yaitu Ajeng. Apa kabar Ajeng? Mudah-mudahan kamu sukses terus ya. Jadi pada saat itu Ajeng harus mengikuti pelatihan untuk sampai ke kejuaraan di Jerman ya, dan pada saat itu berhasil menjadi juara 2 ya. Itu adalah satu kebanggaan sekali dalam membina siswa selama bertugas sebagai guru atau kepala sekolah. Pada saat saya bertugas di SMP Negeri 3, ada lagi pengalaman yang sangat menarik ya. Di antaranya pada saat itu saya diberikan penghargaan ya oleh Bapak Kepala Dinas sebagai kepala sekolah dengan penilaian kinerja kepala sekolah terbaik tahun 2017 ya, pada tahun 2017. Nah, kemudian dari dasar itu saya ditetapkan ya menjadi perwakilan kepala sekolah untuk lomba di tingkat provinsi, menjadi untuk berupaya menjadi kepala sekolah berprestasi di tingkat provinsi. Terima kasih sekali dukungannya untuk Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Bekasi ya, dan tentunya kepada jajaran Dinas Pendidikan yang telah memberikan kepercayaan pada saat itu. Meskipun di Jawa Baratnya
belum berhasil karena ternyata luar biasa ya, teman-teman di wilayah lain lebih hebat-hebat, lebih canggih-canggih gitu ya dalam melaksanakan tugas-tugas menjadi kepala sekolah. Ya, dengan menerapkan manajemen hati. Nah, manajemen hati, apa sih yang disebut manajemen hati? Pada manajemen hati itu sebuah akronim. H-nya adalah higher order thinking skill ya, kemudian A-nya amanah, T-nya tawakal, dan I-nya ikhlas. Higher order thinking skill itu berarti menyangkut dari penerapan 4C ya. 4C itu adalah yang pertama komitmen ya. Nah, selain kita memiliki komitmen, kita juga perlu berkolaborasi ya, kerjasama dengan semua yang ada, sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian selain berkolaborasi, kita juga perlu menjalin komunikasi yang efektif. Jadi C yang ketiga adalah communication ya, dan yang tentunya kita harus mengembangkan C-nya adalah critical thinking, jadi berpikir kritis ya. Thanks for channel Kamto Cah Anon, semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Menjadi seorang kepala sekolah, tentu kita banyak berhadapan dengan segala persoalan yang harus kita atasi. Jadi kalau kita bicara suka duka ya sebagai kepala sekolah, sukanya tentu yaitu tadi kita bisa memiliki satu power ya, kebijakan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut sehingga mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk dukanya apa sih yang membuat duka seorang kepala sekolah? Nah, kalau bagi saya semua tantangan, kondisi apapun yang sedang dihadapi di sekolah yang kita masuki, kita bertugas, kemudian kita selesaikan, itu ada satu kepuasan. Ada guru yang merasa lebih memiliki sekolah ya, karena mungkin merasa lebih lama di sekolah itu gitu ya, dibandingkan dengan kepala sekolah yang biasanya baru sebentar udah pindah gitu ya. Nah, lalu beranggapan bahwa kepala sekolah kan cuma sebentar, saya dong yang lebih memiliki sekolah. Itu yang menjadi duka ya. Kenapa? Karena menganggap kepala sekolah itu tidak lebih cinta kepada sekolahnya, padahal seorang kepala sekolah pasti dalam melakukan satu kebijakan, mengambil satu langkah keputusan, pasti untuk yang terbaik bagi lembaga tersebut. Salah satu pendekatan untuk menangani satu persoalan yang berkaitan dengan SDM, tentu kita sebagai kepala sekolah memang perlu melaksanakan fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen diantaranya adalah ada planning, kemudian ada mengorganizing ya, kemudian actuating dan controlling dalam satu pelaksanaan kegiatan. Nah, tetapi dari POAK itu yang paling penting sebetulnya kalau yang saya rasakan itu adalah coordinating. Ya, harus menerapkan apa yang menjadi tupoksi seorang pemimpin, diantaranya adalah Emaslim ya. Jadi kita harus menjadi seorang yang edukatif ya, edukator, kemudian ada motivator ya, kemudian sebagai administrator kita juga harus mengadministrasikan yang baik ya dari semua manajemen sekolah. Kemudian ada supervisi ya, kita juga harus mensupervisi, kemudian sebagai inovator ya, kemudian tentu sebagai manajer ya, manajer yang harus kita kelola semua fungsi-fungsi komponen-komponen yang ada di sekolah. Selain mendapat pengalaman yang sangat berkesan ya, menjadi duta dari Kota Bekasi sebagai
kepala sekolah berprestasi, saya juga tentu merasa sangat senang. Pada saat itu saya diberi tugas untuk mengikuti training of trainer di Yogyakarta ya, selama 1 bulan. Dan di sana alhamdulillah saya mendapat peringkat pertama juga hasilnya, dan langsung diminta menjadi instruktur. Jadi instruktur di tingkat provinsi ya, khusus untuk pembelajaran matematika. Artinya tentu menjadi guru inti selain sebagai pengurus, sekretaris pada saat itu guru di MGMP, juga menjadi guru model, seringkali menjadi guru model di MGMP ya, untuk bagaimana memberikan contoh pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Di kepala sekolah juga saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman sejawat kepala sekolah menjadi pengurus di musyawarah kerja kepala sekolah, yaitu sebagai sekretaris MKKS Kota Bekasi. Cukup lama ya saya mendampingi ketua, diantaranya mulai dari Pak Haji Mawardi ya sebagai ketuanya. Beliau sekarang sudah menjadi kasih, semoga sukses ya Pak Haji Mawardi. Kemudian ada Pak Samsu juga sama, beliau sebagai ketuanya, saya sebagai sekretaris, dan alhamdulillah sekarang juga Pak Samsu sudah meningkat ya karir atau jabatannya menjadi kepala seksi di Dinas Pendidikan juga. Selamat, semoga sukses terus. Kemudian sekarang Pak Rudi ketuanya, saya juga sebagai sekretaris umum di MKKS. Pada tahun 2019, tahun kemarin ya, saya juga tentunya ikut berkecimpung ya, mengikuti seleksi ya, mengikuti seleksi menjadi Dewan Pendidikan di Kota Bekasi, dan alhamdulillah lolos seleksinya pada saat itu, dan telah ditetapkan oleh Pak Wali ya melalui SK-nya. Saya menjadi pengurus di Dewan Pendidikan Kota Bekasi, yaitu menjadi sekretaris ya dengan ketua umumnya Bapak Haji Ali Fauji. Beliau pernah menjadi kepala Dinas Pendidikan di Kota Bekasi. Waktu di SMP Negeri 25 memang sudah sampai ke tingkat provinsi ya, mau ke tingkat nasional, tapi ternyata saya dipindahkan ya ke SMP Negeri 14. Nah, di sana juga sampai ke tingkat provinsi, dan itu sudah mendapatkan penghargaan ke tingkat provinsi. Nah, ketika mau ke nasional sudah ditelepon lagi nih sama lingkungan hidup ya, begini siap-siap SMP 14 ke nasional. Saya dipindahkan lagi ke SMP Negeri 3 Bekasi. Kemudian alhamdulillah SMP Negeri 3 juga sampai pada tingkat provinsi penghargaan sekolah berbudaya lingkungannya. Nah, setelah itu mau ke nasional juga ya, ternyata ditelepon lagi untuk siap-siap ke nasional. Ya, saya dipindahkan lagi ke SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Nah, jadi untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional, yang sekolah-sekolah yang saya pimpin itu ternyata selalu tidak bisa dilakukan karena dipindahkan lagi. Nah, tetapi di situ adalah satu kepuasan tersendiri ya, ketika kita memimpin sebuah sekolah sampai pada satu posisi prestasi ya, kemudian kita harus membangun kembali sekolah yang berikutnya. Di sini saya juga melihat sudah ada piagam-piagam penghargaan, dan SMP Negeri 12 adalah salah satu sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata di tingkat nasional, yaitu pada tahun 2013. Nah, berarti bagaimana saya bertugas di sini tentu perlu bagaimana mempertahankan ya agar sekolah ini tetap menjadi sekolah yang memiliki prestasi sebagai sekolah adiwiyata, sekolah yang berbudaya lingkungan.
dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, tentu yang sangat diperlukan bagi saya karena saya seorang ibu, ya seorang istri, tentunya sangat diperlukan dukungan keluarga. Karena alhamdulillah sampai sejauh ini keluarga sangat mendukung tugas-tugas ini karena motivasi yang tadi disebutkan, ya, yang ingin bermanfaat untuk orang lain itu. Sebagai ibu, ketika lahir anak pertama dan mau punya anak kedua, itu bahkan sempat ingin berhenti, ya, menjadi guru, ingin berhenti berkaya di luar rumah. Kenapa? Karena ya saking inginnya tentu maksimal menjadi seorang ibu di rumah. Tapi karena dukungan dari keluarga, terutama ibu juga, tentu mengharapkan saya tetap berkarya tidak hanya di dalam rumah. Nah ini alhamdulillah sejauh ini selalu didukung, ya. Oke, untuk para sobat Kamto Cah Angon, semoga selalu sehat, selalu sukses, selalu kreatif, dan saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Kamto Cah Angon yang sudah memberikan kesempatan, ya, untuk mengisi channel YouTube-nya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe, ya, dari channel Kamto Cah Angon ini. Bye.